Titik balik Lim Suliong, sang raja dagang. Pada tahun 1938, sebuah kapal barang tua merapat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari atas kapal itu turun seorang pemuda kurus berusia 22 tahun. Wajahnya pucat setelah 2 pekan mengarungi lautan dari Xiamen, Tiongkok. Di tangannya hanya ada bungkusan kecil berisi pakaian lusuh. Di sakunya hanya ada uang receh untuk sekedar bertahan hidup. Ia adalah imigran tanpa bekal mumpuni. Namun, siapa sangka 6 dekade kemudian nama pria ini akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu konglomerat terbesar di Asia. Ia membangun kerajaan bisnis dengan 500 perusahaan, 200.000 karyawan, dan aset mencapai 20 miliar dolar Amerika. Ia menguasai pabrik tepung terbesar, pabrik semen terbesar, bank swasta terbesar, hingga pabrik mie instan terbesar di dunia. Dia adalah Lim Suliong yang kelak merubah namanya menjadi Sudono Salim, pendiri Salim Group di Indonesia yang melegenda. Lalu, mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seorang imigran miskin kemudian bisa menjadi seorang konglomerat yang melegenda? Apa rahasia di balik kerja kerasnya? Apakah hanya keberuntungan atau adakah momen-momen dramatis yang menjadi titik balik dalam hidupnya? Kali ini kita akan menyelami kisah Lim Suliong. Ini bukan sekedar biografi biasa, tidak hanya mengubah nasibnya, tetapi juga mengubah peta ekonomi Indonesia selamanya. Mari kita mulai kisahnya. Latar belakang dan masa kecil akar seorang petarung. Untuk memahami titik baliknya, kita harus memahami akarnya terlebih dahulu. Karena orang-orang hebat tidak hadir secara tiba-tiba. Mereka dibentuk oleh luka, peluh, dan oleh mimpi-mimpi masa kecil. Lim Suliong lahir pada 16 Juli 1916 di sebuah desa bernama Niuzhai, Fuqing, Provinsi Fujian, Tiongkok. Sebuah desa kecil di pesisir tenggara Tiongkok yang tandus dan miskin. Tanah di sana tidak subur. Hasil pertanian hanya cukup untuk bertahan hidup, tidak lebih. Karena itulah sejak abad ke-19, banyak pemuda Fuqing merantau ke Asia Tenggara. Mereka adalah orang-orang yang berani meninggalkan kampung halaman demi sejumput harapan di negeri orang. Ayahnya adalah seorang petani sederhana. Keluarganya hidup pas-pasan, seperti kebanyakan petani Tiongkok kala itu. Namun ada satu hal yang membedakan keluarga Lim. Mereka percaya pada pendidikan. Pada usia 7 tahun, Lim kecil dimasukkan ke sekolah tradisional di kelenteng desa. Di sana ia belajar kitab-kitab klasik Tiongkok, di antaranya karya-karya Konfusius. Gurunya mengajarkan bukan hanya cara membaca, tetapi juga filosofi hidup, tentang kesetiaan, kebajikan, dan bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Lim Suliong kecil ternyata anak yang cerdas. Gurunya sering memujinya. Ia hafal banyak karya sastra dan bisa memahami intisari ajaran-ajaran kuno. Tapi pendidikan formalnya hanya berhenti di usia 15 tahun. Bukan karena ia bodoh, tapi karena perut tidak bisa berbohong. Keluarganya butuh tenaga tambahan. Di usianya yang masih belia itu, ia membuka sebuah warung mie kecil di pinggir jalan kampungnya. Di sebuah gubuk reot yang disewa orang tuanya. Disitulah Lim kecil menjadi pengusaha untuk pertama kalinya. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan dagangan, melayani pembeli, dan menutup warung saat malam tiba. Ia mengerjakan semuanya sendiri, dan dalam waktu 6 bulan, warung mie itu sudah menghasilkan untung. Lihatlah bagaimana jiwa bisnisnya sudah muncul sejak usia 15 tahun. Tapi takdir berkata lain. Pada tahun 1931, Jepang mencaplok Manchuria. Perang membayangi Tiongkok. Ekonomi porak-poranda. Warung mie itu akhirnya tutup. Dan di saat yang sama, ayahnya meninggal dunia. Ibundanya kini menjadi janda dengan 3 orang anak. Lim Siuhi, kakak tertuanya, sudah lebih dahulu merantau ke Jawa. Kini tinggal Lim Suliong dan adik bungsunya. Beban keluarga jatuh ke pundak ibunya yang mulai renta. Lalu datanglah ancaman baru.
Tentara nasionalis Kuomintang mulai menangkap pemuda-pemuda desa untuk dijadikan tentara paksaan. Ibunya ketakutan. Ia tidak mau anaknya mati sia-sia di medan perang yang tidak ia pahami. Maka diambilnya keputusan paling berat, menyuruh Lim Shu-leong menyusul kakaknya ke Jawa. Pada tahun 1938, dengan modal pinjaman dan seucap doa, Lim Shu-leong naik ke kapal. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui saat tiba di daratan. Ia hanya tahu satu hal, ia harus berhasil atau tidak pulang sama sekali. 2 pekan berlayar, ia tiba di Surabaya. Namun disinilah drama pertama dimulai. Kakaknya yang seharusnya menjemput tidak kunjung datang. Ia menunggu di pelabuhan sehari, 2 hari, hingga 4 hari lamanya. Uangnya hampir habis. Ia tidur di emperan toko, makan seadanya, dan mulai putus asa. Ia menjadi gelandangan di negeri yang asing. Coba bayangkan, usia 22 tahun di negeri yang tidak ia kenal, tanpa memahami bahasanya, tanpa orang yang ia kenali, dan tanpa uang. Berapa banyak dari kita yang akan bertahan? Tapi di hari kelima, kakaknya akhirnya datang. Dari Surabaya mereka naik kereta ke kota kecil bernama Kudus di Jawa Tengah. Di kota inilah perjalanan Lim Shu-leong dimulai sebagai kuli di pabrik kerupuk milik saudaranya. Seorang pemuda cerdas kini harus bekerja merendam singkong dan menggoreng kerupuk. Namun tak tampak di wajahnya rasa mengeluh. Ia bekerja keras. Ia belajar bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dengan cepat. Ia juga mulai menunjukkan bakatnya sebagai orang yang ramah. Dalam waktu singkat, Lim Shu-leong dikenal sebagai pemuda yang ramah, jujur, dan bisa dipercaya. Pelanggan-pelanggan Tionghoa di Kudus mulai menyukainya. Ia tidak hanya bekerja, tetapi juga mulai membangun koneksi. Inilah fondasi pertama yang kelak membawanya ke titik balik pertama. Titik balik pertama, revolusi dan persahabatan dengan sejarah. Pada tahun 1942, Jepang mendarat di Indonesia. Masa pendudukan yang kejam dimulai. Bisnis-bisnis kecil hancur. Lim Shu-leong yang baru mulai membangun usaha dagang cengkehnya terpaksa berhenti. Ia mengungsi dan bertahan hidup dengan pekerjaan apapun yang bisa ia lakukan. Tapi perang juga membawa peluang bagi mereka yang berani. Dan Lim Shu-leong adalah salah satu dari sedikit orang yang mampu membaca peluang di tengah kekacauan. Di tahun 1945 Jepang menyerah. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun Belanda ingin kembali berkuasa. Revolusi pun pecah. Tentara Republik Indonesia yang baru terbentuk berjuang dengan peralatan seadanya melawan tentara Belanda yang menggunakan peralatan modern. Disinilah titik balik pertama dimulai. Lim Shu-leong melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Ia melihat bahwa perang membutuhkan pasokan. Tentara butuh obat-obatan, butuh makanan, butuh senjata. Dan karena blokade Belanda, semua barang sulit didapat. Dengan modal jaringan yang ia bangun di Kudus, ia mulai menyelundupkan barang-barang kebutuhan pokok untuk tentara Republik. Ia menggunakan perahu-perahu kecil, menyusuri sungai-sungai kecil, melewati hutan-hutan, menghindari patroli Belanda. Setiap perjalanan adalah pertaruhan nyawa. Jika tertangkap, ia bisa saja ditembak mati. Namun ada satu momen yang mengubah segalanya. Pada suatu hari di tahun 1946, para pemimpin komunitas Tionghoa di Kudus mendatanginya. Mereka membawa permintaan yang sangat rahasia dan berbahaya. Seorang tokoh revolusi sedang dalam pelarian. Ia diburu intelijen Belanda. Namanya adalah Hasan Din. Mungkin nama ini tidak terlalu dikenal, tapi ia adalah mertua dari proklamator dan presiden pertama Indonesia, Soekarno. Hasan Din adalah ayah dari Fatmawati, istri Soekarno. Para pemimpin Tionghoa di Kudus meminta Lim Shu-leong untuk menyembunyikan Hasan Din di rumahnya. Bayangkan resikonya. Jika ketahuan, rumahnya akan digeledah. Ia akan ditangkap, disiksa, dan mungkin akan dibunuh. Tapi Lim Shu-leong tidak ragu. Ia menjawab, "Ya."
Selama lebih dari 1 tahun, Hasanuddin bersembunyi di rumah Lim Shulyong di Kudus. Mereka tinggal bersama, makan bersama, berbincang berjam-jam tentang banyak hal. Dari Hasanuddin, Lim belajar tentang perjuangan kemerdekaan, tentang nasionalisme, tentang mimpi Indonesia merdeka. Dan dari Lim, Hasanuddin melihat ketulusan seorang imigran miskin yang rela mempertaruhkan hidup demi dirinya. Akhirnya mereka menjadi sahabat karib. Setelah situasi aman, Hasanuddin memperkenalkan Lim Shulyong kepada banyak tokoh revolusi, termasuk seorang perwira muda tentara Republik yang cerdas dan ambisius. Perwira itu bertugas di divisi Diponegoro, Jawa Tengah. Namanya Letnan Kolonel Soeharto. Pertemuan ini akan mengubah hidupnya kelak di kemudian hari. Pada masa itu, Soeharto bukanlah siapa-siapa. Ia hanya satu dari ratusan perwira menengah. Lim Shulyong juga bukan siapa-siapa. Ia hanya pedagang kecil yang berani mengambil risiko. Mereka bertemu sebagai dua orang sederhana yang sama-sama berjuang di masa revolusi. Lim Shulyong terus memasok kebutuhan divisi Diponegoro. Ia dikenal sebagai pemasok yang jujur, tepat waktu, dan bisa dipercaya. Lim selalu memberikan yang terbaik meski keuntungannya lebih kecil. Disinilah karakter asli Lim Shulyong terlihat. Ia membangun kepercayaan bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Ia tidak pernah mengingkari janji. Ia tidak pernah bermain curang. Nilai-nilai yang ia pelajari dari kitab-kitab kuno di desanya dulu, ia praktikkan di tengah kancah revolusi. Dan ketika revolusi usai, ia kembali ke bisnisnya, membangun usaha kecil-kecilan dan melanjutkan hidup seperti biasa. Namun sejarah tidak pernah melupakan kebaikannya. Hubungan yang ia bangun di masa revolusi dengan resiko bertaruh nyawa tanpa pamrih akan menjadi fondasi terbesar bagi titik balik keduanya. Titik balik kedua, Jenderal dan Raja Dagang. Pada tahun 1952, Lim Shulyong pindah ke Jakarta. Ia membawa keluarganya dan memulai bisnis baru. Ia mendirikan perusahaan tekstil, lalu merambah ke industri sabun. Ia juga mulai menjalin koneksi dengan pengusaha-pengusaha Tionghoa di Singapura dan Hong Kong. Tahun 1957, dengan bantuan seorang taipan dari Thailand, Chin Sophonpanik, pendiri Bangkok Bank, Lim Shulyong mendirikan Bank Sentral Asia atau kini dikenal sebagai BCA, sebuah bank kecil yang kelak menjadi raksasa perbankan di Indonesia. Tapi puncak bisnisnya terjadi pada tahun 1966. Letnan Kolonel Soeharto yang dulu ia kenal di medan revolusi kini menjadi jenderal, dan pada tahun 1967 ia resmi menjadi presiden kedua Indonesia. Orde baru lahir dan era baru bagi dunia usaha Indonesia pun dimulai. Pemerintahan baru ini punya visi besar, membangun ekonomi Indonesia dari puing-puing kehancuran. Tapi mereka butuh mitra, mereka butuh pengusaha yang bisa dipercaya, yang punya kapasitas dan jejaring internasional. Dan Soeharto ingat betul, ada seorang pedagang dari Kudus yang dulu setia memasok kebutuhannya, yang dikenal jujur. Nama Lim Shulyong muncul di benak presiden baru itu. Disinilah titik balik kedua terjadi, bukan karena tiba-tiba Lim diberi proyek besar, tapi karena kepercayaan yang ia bangun 20 tahun sebelumnya kini berbuah. Tahun 1968, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang impor cengkeh, bahan baku utama rokok kretek yang sangat populer di Indonesia. Lim Shulyong bersama dengan koneksi-koneksinya mendapatkan hak impor cengkeh yang sangat menguntungkan. Keuntungan dari impor cengkeh ini memberinya modal besar untuk ekspansi berikutnya. Namun, proyek terbesarnya belum dimulai. Pada tahun yang sama, Presiden Soeharto menghadapi masalah serius, yakni ketahanan pangan. Indonesia kekurangan beras, padahal beras adalah makanan pokok rakyat. Soeharto ingin mengurangi ketergantungan pada beras dengan mendiversifikasi pangan ke terigu atau tepung gandum. Tapi siapa yang bisa membangun pabrik penggilingan gandum raksasa? Soeharto memanggil Lim Shulyong. Ada satu cerita yang mungkin tidak banyak diketahui orang.
Ketika pertama kali diminta membangun pabrik tepung, Lim Shu-leong sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang industri penggilingan gandum. Ia tidak punya pengalaman, ia tidak punya teknisi, ia hanya punya satu hal, tekad untuk tidak mengecewakan orang yang telah mempercayainya. Maka ia belajar, ia mencari mitra, ia menghubungi Robert Kwok, Taipan Malaysia yang kelak menjadi raja gula dan properti di Asia. Robert Kwok adalah orang Hokjia, satu klan dengan Lim. Mereka sepakat bekerja sama. Robert Kwok memasuk gandum dan keahlian teknis. Lim mengurus perizinan dan operasional di Indonesia. Pada tahun 1970, PT Bogasari Flour Mill resmi berdiri. Ini adalah titik balik yang sesungguhnya, bukan karena bisnisnya besar, tetapi karena modelnya berbeda. Untuk pertama kalinya, Lim Shu-leong masuk ke industri padat modal yang membutuhkan teknologi canggih dalam skala sangat besar. Bogasari berkembang pesat. Pabriknya di Jakarta dan Surabaya menjadi pemandangan ikonik di tepi laut. Kapal-kapal gandum raksasa berlabuh, membawa gandum dari Australia, Amerika, dan Ukraina. Dalam beberapa tahun, Bogasari menguasai 80% pasar tepung terigu di Indonesia. Tapi ia tidak berhenti di sana. Pada tahun 1973, ia mendirikan Indosemen. Indonesia sedang giat-giatnya membangun jalan, jembatan, gedung perkantoran, dan perumahan, semuanya butuh semen. Dan Indosemen menjadi pemasok utama, menguasai hampir setengah pasar semen nasional. Tahun 1990, ia menggabungkan berbagai perusahaan makanannya ke dalam satu wadah bernama Indofood. Disinilah Indomie, mie instan yang kita kenal sekarang, mulai diproduksi massal. Dari Sabang sampai Merauke, dari kantin sekolah sampai restoran mewah, Indomie menjadi makanan semua kalangan. Bahkan hari ini, Indomie sudah diekspor ke lebih dari 60 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Di puncak kejayaannya, Grup Salim memiliki lebih dari 500 perusahaan. Asetnya mencapai 20 miliar dolar Amerika. Karyawannya lebih dari 200.000 orang. Lim Shu-leong tidak hanya menjadi orang terkaya di Indonesia, ia juga masuk daftar orang terkaya dunia versi Forbes. Ia dijuluki sebagai The Rockefeller of Asia atau Rockefeller-nya Asia. Namun di balik semua angka dan statistik itu, ada satu pertanyaan. Apa rahasianya? Banyak orang bilang itu karena koneksi politiknya dengan Soeharto, dan memang koneksi itu penting. Tapi jika hanya mengandalkan koneksi, mengapa banyak pengusaha lain yang punya koneksi tapi tak sesukses dirinya? Inilah kunci dari semua titik balik dalam hidupnya. Bukan hanya keberuntungan, bukan koneksi semata, tapi reputasi sebagai orang yang jujur, bisa dipercaya, dan setia kawan. Reputasinya ia bangun sejak masih menjadi imigran miskin di Kudus, sejak mempertaruhkan nyawa menyembunyikan Hasanuddin, sejak memasok kebutuhan divisi Diponegoro dengan penuh tanggung jawab. Reputasi adalah satu-satunya aset yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan Lim Shu-leong telah menghabiskan puluhan tahun untuk membangunnya, jauh sebelum ia menjadi kaya. Titik balik ketiga, jatuhnya sang penguasa dan kebangkitan sang putra. Namun hidup adalah siklus, ada pasang, pasti ada surut. Tahun 1997, krisis moneter melanda Asia. Nilai tukar rupiah jatuh dari 2.500 per dolar Amerika menjadi lebih dari 15.000 per dolar Amerika dalam hitungan bulan. Perusahaan-perusahaan Indonesia yang punya utang dalam dolar Amerika, termasuk Grup Salim, terkena pukulan telak. Utang Grup Salim membengkak hingga mencapai 4,8 miliar dolar Amerika. Tapi yang lebih pahit dari krisis ekonomi adalah krisis politik. Tahun 1998, gelombang demonstrasi menggulingkan rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Presiden Soeharto jatuh, dan semua yang terkait dengannya, termasuk Lim Shu-leong, menjadi sasaran amarah masyarakat. Tanggal 14 Mei 1998, Jakarta terbakar. Kerusuhan melanda ibu kota. Pusat perbelanjaan dibakar,
mobil-mobil hancur, dan rumah-rumah pengusaha keturunan Tionghoa menjadi target amarah massa. Rumah Lim Soo-leong di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat tidak luput dari amukan massa. Rumah megahnya dibakar, isinya dijarah. Tak lama setelah itu, Bank BCA diambil alih pemerintah. Indosimen juga harus dilepas. Kerajaan bisnis yang dibangun selama 60 tahun runtuh dalam hitungan minggu. Lim Soo-leong yang saat itu sudah berusia 82 tahun harus mengungsi. Ia terbang ke Singapura, kemudian pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat. Seorang imigran yang datang ke Indonesia dengan tangan kosong 60 tahun lalu, kini harus pergi sebagai pengungsi di masa tuanya. Coba bayangkan perasaannya, membangun kerajaan dari nol, melewati perang dan revolusi, mencapai puncak kejayaan, lalu kehilangan semuanya dalam sekejap. Ini adalah titik balik yang paling pahit, tapi juga titik balik yang menunjukkan bahwa kisah ini belum berakhir. Di tengah kehancurannya itu, muncul seorang pahlawan yang tak terduga. Ya, putra bungsunya bernama Anthony Salim. Saat Lim Soo-leong terbang ke luar negeri, Anthony justru memilih tetap tinggal di Indonesia. Ia menghadapi para kreditur. Ia menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Dari sekian banyak perusahaan grup Salim yang harus dilepas, ada satu yang tetap dipertahankan, yakni Indofood. Anthony tahu bahwa apapun yang terjadi, orang Indonesia tetap akan makan, dan mie instan adalah makanan rakyat. Maka ia memfokuskan energi pada Indofood dan Bogasari. Strategi itu terbukti jitu. Krisis memang menghancurkan banyak sektor, tapi industri makanan tetap bertahan. Indomie justru semakin laris. Ekspansi ke pasar internasional terus dilakukan. Hari ini Indomie adalah merek mie instan terbesar di dunia. Sementara Anthony sibuk membangun kembali kerajaan bisnis keluarga, Lim Soo-leong menghabiskan masa tuanya dengan tenang. Ia sesekali kembali ke Indonesia, mengunjungi makam istrinya yang telah meninggal lebih dahulu. Ia juga sempat bertemu kembali dengan Soeharto pada tahun 2006. Tanggal 10 Juni 2012, Lim Soo-leong tutup usia di Rumah Sakit Raffles, Singapura di usia 95 tahun. Pelajaran hidup. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan hidup Lim Soo-leong? Setelah menelusuri 3 titik balik dalam hidupnya, kita menemukan beberapa pelajaran berharga yang relevan untuk kita semua, apapun profesi dan latar belakang. Pertama, bangun reputasi jauh sebelum kamu membutuhkannya. Perhatikan baik-baik, ketika Lim Soo-leong menyembunyikan Hasanuddin di rumahnya tahun 1946, ia tidak tahu bahwa peristiwa itu akan membawanya ke puncak kesuksesan 20 tahun kemudian. Ia tidak menghitung untung rugi. Ia melakukan kebaikan karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ia membangun reputasi sebagai orang yang bisa dipercaya, setia kawan, dan berani mengambil resiko demi orang lain. Dan ketika pintu kesempatan terbuka di tahun 1968, reputasi itulah yang membuat Soeharto berkata, "Saya kenal orang ini, dia jujur, dia bisa diandalkan." Kedua, kejujuran adalah strategi bisnis jangka panjang. Dalam dunia bisnis yang penuh intrik dan persaingan tidak sehat, Lim Soo-leong memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai pengusaha yang tidak pernah mengingkari janji. Ketika berbisnis dengan tentara di masa revolusi, ia tetap memberikan kualitas terbaik meskipun harus mengurangi keuntungan. Ketika berbisnis dengan mitra-mitranya, ia selalu transparan dan fair. Ketiga, jaringan adalah segalanya. Lihatlah jaringan yang dibangun oleh Lim Soo-leong. Ia terhubung dengan Hasanuddin yang membawanya ke Soekarno dan elit politik. Ia terhubung dengan Soeharto yang membawanya ke puncak bisnis. Ia terhubung dengan Robert Kwok yang membawanya ke industri tepung. Ia terhubung dengan Chin Sophon-Panich yang membantunya membangun BCA. Keempat, kejatuhan bukanlah akhir. Yang paling mengagumkan dari kisah Lim Soo-leong bukanlah saat ia berada di puncak,
tapi saat ia jatuh dan bangkit kembali, atau lebih tepatnya saat ia jatuh dan melihat generasi berikutnya bangkit. Ketika krisis 1998 menghancurkan kerajaannya, Lim Sulyong sudah berusia 82 tahun. Ia bisa saja menyalahkan nasib atau tenggelam dalam kepahitan, tapi ia tidak melakukan itu. Ia mempercayakan estafet kepemimpinan pada putranya, Anthony, dan membiarkannya membangun kembali dari puing-puing kehancuran. Dan Anthony berhasil. Hari ini Grup Salim kembali menjadi salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia. Indofood, Indomaret, dan berbagai merek lainnya tetap menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Inilah pelajaran terbesar dari semua titik balik Lim Sulyong. Kesuksesan bukanlah garis lurus, ada pasang dan surut, ada jatuh dan bangun. Yang membedakan mereka yang bertahan dan yang tenggelam bukanlah seberapa keras mereka jatuh, tapi seberapa cepat mereka bangkit kembali. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Semoga ada inspirasi yang bisa kita petik untuk pelajaran hidup kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika menurutmu bermanfaat. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa.